Welcome to Bethlehem Bible Talk. Awali hari ini dengan firman Tuhan dan teruslah berjalan bersama Yesus. Shalom Bapak Ibu terkasih, sungguh kita merasakan sukacita di hari ini, anugerah Tuhan selalu cukup pastinya. Tema kita adalah ganjaran bagi orang fasik, bacaan dari Amsal 15 ayat 9-11. Dikatakan jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan, lebih-lebih hati anak manusia. Ya Bapak Ibu terkasih, di sini dikatakan jalan orang fasik, kekejian bagi Tuhan. Orang fasik pastinya kita tahu adalah orang yang tidak hidup dalam Tuhan, tidak menyukai pengetahuan dan hidup dalam keberdosaan. Amsal beberapa kali mengatakan seperti itu. Jadi orang fasik bisa dikatakan adalah mereka yang tidak percaya kepada Tuhan atau tidak percaya kepada Allah. Dikatakan pemazmur dengan batang hidungnya menghadap ke atas, orang fasik berkata Allah tidak akan menuntut, tidak ada namanya Allah. Dan Mazmur mengatakan itulah yang ada di pikiran orang fasik, karena mereka tidak percaya adanya Allah, mereka tidak takut akan dosa, mereka bisa berkata bahwa Allah itu tidak ada. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang-orang fasik. Bisa dikatakan di dalam Mazmur 36 ayat 2. Lalu siapakah yang disebut orang benar? Kita melihat pada perjanjian lama ada tokoh-tokoh seperti Ayub, Nuh yang disebut sebagai orang benar. Kita dapat mengetahui bahwa ciri-ciri orang benar adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, tidak bercelah, hidup bergaul dengan Allah, dan pastinya menjauhi kejahatan. Di Alkitab banyak sekali ayat yang menyebutkan perbedaan besar antara orang benar dan juga orang fasik. Dapat disimpulkan bahwa pada akhirnya orang benar akan menerima sesuatu yang baik, sedangkan orang fasik akan menerima sesuatu yang buruk. Nah, jadi Bapak Ibu terkasih, jalan orang fasik, kekejian bagi Tuhan berarti jalan orang fasik akan memperoleh hukuman daripada Tuhan. Rasul Paulus pernah mengingatkan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kemudian Nabi Maleakhi juga menyebutkan hal yang senada. Dikatakan maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kita bisa di Maleakhi 3:18. Orang fasik yang menganggap bahwa beribadah kepada Allah merupakan kesia-siaan dan berlaku kurang ajar terhadapnya akan menerima ganjaran dari Allah. Kegelapan semata-mata tersedia bagi dia atau bagi orang fasik. Api yang tidak ditiup memakan orang fasik dan menghabiskan apa yang tersisa dalam kemahnya. Sementara jalan orang benar itu seperti dikatakan cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Nabi Maleakhi menegaskan seperti itu. Nah, Bapak Ibu terkasih, di sini kita sudah melihat akhir hidup orang benar dan orang fasik. Jadi pilihan ada di dalam kehidupan kita. Jika kita mau menjadi orang yang benar di mata Tuhan, maka kita dapat mulai dari sekarang. Kita belajar senantiasa hidup taat, hidup takut akan Tuhan, hidup saleh, hidup jujur. Dan sebaliknya, kalau kita hidup dalam keberdosaan, kita tidak mau mendengar apa yang firman Tuhan ajarkan, berarti kita sedang hidup dalam namanya kefasikan. Jadi Bapak Ibu terkasih, mari sama-sama kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam ketaatan sebagai pengikut Tuhan, senantiasa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami sungguh rindu hidup kami terus semakin serupa dengan Engkau. Kami dapat hidup dalam kebenaran, kami juga dapat hidup takut akan Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Demikianlah Bible Talk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.